Mengandung benih Om Mafia. Bab 074. Kenapa ia melakukan itu? Karena ia tidak ingin rencananya sampai bocor. Satu-satunya orang yang mengetahui hal ini hanyalah James. Pastikan mereka menyebar di sekitar daerah ini, begitulah pesannya pada James. Carlton tahu, ia selalu diawasi. Ia selalu merasa diawasi. Ia selalu merasa dapat ditemukan oleh seseorang. Itu membuatnya kesal dan semakin gelisah karena merasa tidak bebas bergerak. Namun, ia akhirnya mengambil risiko. Ia mencoba bergerak, jika seandainya seseorang tahu posisinya saat ini. Maka Carlton akan membiarkannya tahu. Ia bisa berkata bahwa terjadi sesuatu di titik ketika ia sedang berada di wilayah itu, membuatnya perlu memastikan sesuatu. Orang itu tidak boleh tahu bahwa ia sedang menyelidiki. Kemana kau akan pergi? Orang itu meninggalkan jejak-jejak, meskipun berusaha keras untuk tidak melakukannya. Namun, dia sepertinya sekarat dan tahu bahwa dia harus segera sampai ke tempat tujuan. Apapun yang terjadi. Ya, dia kaki tangan dari sosok yang beberapa kali mencoba mencuri jalur dan mengambil beberapa slot obat-obatan dari bisnis gelapnya. Orang ini bergerak dengan sangat terorganisir, seseorang memimpinnya dengan baik. Sangat baik, sehingga pergerakan mereka seperti jejak kaki di gurun, yang akan segera terhapus oleh sapuan angin. Jejak kaki itu akhirnya membawa Carlton ke sebuah gedung kosong. Ia melihat si pria yang terpuruk itu bersandar di sebuah tiang. Berbicara cepat sambil terengah-engah pada seseorang. Carlton mengawasi dari jauh, bergerak tanpa menimbulkan suara, menyatu dengan gelapnya malam. Kodenya box F20Y. Slot itu seharusnya diisi dengan kapas, tetapi Carlton menggantinya dengan obat-obatan. Jalurnya menuju Salvador, pelabuhan ilegal Bitria. Carlton mengubah jalurnya menjadi rumit. Baguslah kalau kau menandainya. Semua sudah selesai. Apa kau sudah menandai perahu mana yang akan berangkat? 7. Pelacak sudah dipasang. Bagus. Carlton mengenali suara itu. Bagaimana dengan peti mati itu? Mereka tertahan oleh badai di Meksiko. Negosiasinya masih bisa dilakukan, alat-alat di dalam peti mati itu tidak boleh sampai jatuh ke tangan kelompok lain. Si pria yang terluka terbatuk darah, tetapi masih sanggup mengulurkan ponselnya. Terdengar nada sambung di seberang sana. "Alo, alo." Si pria atasan berkata, negosiasi harus tetap dilakukan. Kami akan menunggu kalian datang. Tuan Arthur kehabisan pasokan. Ketika sambungan telepon berakhir, pria itu melemparkan ponsel sekali pakai itu. Si pria yang terluka sudah tidak bergerak-gerak lagi. Dia sudah mati. Memberi tatapan datar ke arah tubuh tak bernyawa. Pria berjas rapi itu berjalan menyusuri gang-gang kecil menuju sebuah mobil yang diparkir di jalan. Saat lampu jalan menyorot wajahnya, Carlton tahu wajah siapa yang akan ia lihat, Victor. Sekarang Carlton tahu. Sosok di balik hilangnya banyak barang yang ia kirim adalah perbuatan kakeknya. Lantas, apa rencananya? Kenapa dia melakukan itu? Carlton ingin tahu, dan untuk membongkar semua itu, ia perlu bersandiwara. Sampai mendapatkan jawabannya. Seperti biasa, Ariela menghabiskan siang itu dengan membuat pie, bermain dengan kelinci-kelinci dan Flora. Tepat saat ia sedang memberi makan Flora, sebuah mobil pick-up berhenti di depan istal. Seorang dokter hewan dan manajer kandang kuda turun dari sana. Keduanya tampak sibuk bercakap-cakap santai. Dr. Freddy dikenal Ariela sebagai sosok yang penuh energi dan humoris. Meski usianya baru 30 tahun, keahliannya dalam merawat hewan tidak diragukan lagi. "Siang, Nyonya Ariela." "Siang."
Kau tepat waktu seperti biasa, kata Ariela sementara ember berisi wortel ada di dekapannya. Bagaimana harimu? Baik-baik saja, tapi Skinny sakit lagi. 8. Si kelinci tua itu. Ya, tolong periksa dia. Dia ada di dalam bilik bersama yang lain. Ariela memimpin jalan ke kandang utama. Dr. Freddy langsung memeriksa satu persatu hewan dengan teliti, mulai dari kelinci, domba, hingga kuda. Tangannya cekatan memeriksa, memberikan vitamin, dan sesekali berbicara dengan hewan-hewan itu seperti seorang teman lama. Saat tiba giliran Flora, Freddy mengernyitkan dahi, lalu tersenyum kecil. Ada apa, dokter? Sepertinya Flora hamil. Hamil. Ariela hampir menjatuhkan ember kecil yang dipegangnya. Matanya melebar dengan campuran rasa terkejut dan bahagia. Dr. Freddy segera memeriksa perut Flora dengan lembut, berbalik dan tersenyum. Kemungkinan besar. Aku melihat beberapa tanda yang sangat khas. Jika Nyonya memberi izin, besok aku akan membawa alat USG untuk memastikan apakah Flora benar-benar hamil. Wajah Ariela memerah karena bahagia. Tentu saja aku izinkan. Tapi, kau yakin, dokter? Cukup yakin, jawab Freddy sambil menepuk pelan punggung Flora yang tampak menikmati perhatian tersebut. Flora menunjukkan tanda-tanda fisik yang sesuai. Selain itu, dia juga terlihat lebih tenang akhir-akhir ini, kan? Ariela mengangguk, masih sulit mempercayai kabar itu. Ya, aku perhatikan dia sering menyandarkan kepalanya padaku, dan dia makan lebih lahap dari biasanya. Kalau begitu, selamat Nyonya Ariela. Ariela terkikik sambil mengusap leher Flora, menciuminya penuh sayang. Terima kasih. Aku benar-benar harus memberitahu Carton setelah ini. Dia pasti akan sangat senang mendengarnya, tetapi nanti saja. Tunggu sampai aku tahu Flora benar-benar hamil atau tidak. Namun, meskipun sudah menahan diri untuk tidak sesumbar, Ariela tahu-tahu saja sudah memberitahu semua orang bahwa kuda cantiknya kemungkinan sedang hamil. Saat sedang di halaman mansion, memperhatikan tukang kebun menyiram tanaman, Carton akhirnya pulang. Lebih menakjubkan lagi, pria itu tidak menaiki mobil, melainkan sebuah motor besar berwarna hitam, berpakaian serba hitam, dengan helm dan sarung tangan. Saat melihat pria itu dari kaca helm yang dibuka, Ariela tahu dia Carton. Lantas tanpa menunggu waktu Ariela langsung menghampiri suaminya itu. Kau harus tahu ini, Dr. Freddy mengatakan kalau Flora hamil. 9. Hamil. Hebat kan? Sepertinya River berhasil membuahi Flora di hari pernikahan mereka. Wanita itu lalu mengusap motor suaminya. Kenapa diam saja? Tidak ingin turun? Carton memberi isyarat pada Kathy yang berada tak jauh dari mereka. Memberikan sebuah helm berwarna merah muda dengan motif pita-pita lucu ke tangan Carton. Pakai ini. Tanpa menunggu, Carton langsung memakaikan helm itu pada Ariela. Si wanita mengamati wajah tampan suaminya. Kau sangat perhatian, katanya. Carton mendengus. Naik, katanya singkat. Ariela mengerutkan dahi. Naik. Kau serius? Carton mengangguk satu kali, lalu menepuk jok motor di belakangnya. Cepat, ujarnya. Ariela memandang suaminya selama beberapa detik, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya ada di benak pria itu. Naik motor dengan seorang pria. Ariela belum pernah mencobanya. Dengan cekatan, ia menaiki motor dan duduk di belakang Carton. Carton tentu saja memastikannya naik dengan aman. Kedua tangannya melingkar erat di pinggang suaminya, memeluknya dengan kepercayaan penuh. Pegang yang erat. Kau tidak berniat membuat kita menabrakkan. Kau pernah kebut-kebutan. Oh,
Jangan coba-coba kau berniat mencobanya denganku. Aku. Carlton memutar gas motor. Dalam sekejap, motor itu melaju keluar dari gerbang mansion. Carl. Ariella terpekik saat angin sore menerpa wajahnya. La memejamkan mata erat-erat. Carl. Jangan terlalu cepat. Aku takut. Turunkan aku. Turunkan aku. Kau selalu memintaku melakukannya lebih cepat, kenapa kali ini tidak? Ariella bersungut-sungut. Karena ini menakutkan. Dan itu jelas berbeda. Buka matamu. Tidak mau. 10. Ayo. Buka matamu dan lihat. Saat akhirnya membuka mata, Ariella terpana melihat begitu indahnya jalanan-jalanan yang mereka lewati. Ariella mulai menikmati perjalanan itu. Oh, Tuhan. Carl, ini luar biasa. Mereka melaju melewati jalanan yang dikelilingi oleh gurun dan beberapa gerombol pohon palem besar. Carlton mengendalikan motor dengan sempurna, memberikan sensasi yang mendebarkan tapi terasa begitu luar biasa. Sesekali, Ariella menjerit kecil karena sensasi kecepatan yang tidak biasa ia rasakan. Perjalanan mereka terasa seperti petualangan. Carlton membawa motor melewati jalan kecil yang berliku, menuju sekumpulan pohon palem yang sedikit memberi keteduhan. Hari sudah berubah sedikit keemasan. Jalanan di depan sana tampak lengang. Ariella melepaskan pelukannya dari Carlton, sementara pria itu melepaskan helm mereka. Setelah itu, Carlton berbalik. Duduk menghadap Ariella. Apa kau menungguku? Setiap saat. Carlton mengusap-usap pinggul Ariella. Mata hijaunya menyipit, meskipun jauh di dalam sana. Ariella merasakan sedikit tekanan di mata Carlton. Ada apa? Suaminya adalah makhluk yang sangat pandai. Dia pandai menutup dirinya. Ariella ingin tahu. Ia benar-benar ingin tahu isi kepala Carlton. Apa kau pernah merasa sakit kepala lagi seperti kemarin lalu? Tidak, aku rasa tidak, tetapi setiap malam rasanya seperti berkedut beberapa kali. Carlton menangkup kepala Ariella, lalu jemarinya menyisir rambut wanita itu, sesekali menekan kulit kepalanya. Dapat, pikir Carlton. Chip itu ditanam di belakang telinga, masih berada di balik rambut, masih baru. Carlton ingin marah karena Ariella bahkan tidak menyadarinya. Ia sendiri sudah menemukan chipnya, ditanam di belakang telinga juga. Namun, tidak ada bekas luka, karena chip itu sudah bertahun-tahun di kepalanya. Mungkin bisa disebut, sudah menyatu. Carlton tidak peduli dengan chip sialan di kepalanya itu. Ia bisa memikirkan cara lain untuk mengeluarkannya nanti, yang terpenting adalah Ariella dan ayahnya. Kau mau mencoba tantangan yang baru? Tantangan apa? Pria itu menarik sedikit kaus pas badan yang Ariella kenakan, sementara satu tangan lain mengusap paha di balik rok selutut yang dikenakannya. Sementara mulutnya turun, melampiaskan rasa gemasnya ke leher Ariella. 3 hari. Mereka tidak bertemu selama 3 hari. Ariella sedih karena memikirkan suaminya sibuk dengan istri barunya, namun ia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu. La tidak boleh berpikir bahwa Carlton adalah miliknya. 11. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa saja kegiatan Carlton. Ariella mungkin salah soal beberapa hal. Tantangan macam apa? Membuat bayi di atas motor. Saat mendengar perkataan Carlton, Ariella melotot. Jangan-jangan kau mengajakku naik motor karena ingin melakukan itu, ya? Carlton menjepit lembut dagu Ariella. Ini namanya fantasi. Lakukanlah Ariella, sebelum kita berpisah selama 2 minggu ke depan. Kau akan mengingat ini sampai aku pulang nanti. Mereka benar-benar melakukannya di sana. Di atas motor, dengan Ariella berada di atas pangkuan Carlton. Kebahagiaan yang Ariella rasakan sore itu mungkin terlalu berlebihan.
Benar, terlalu berlebihan. Sehingga Ariela berpikir jika ia terlalu bahagia ia akan segera menangis. Benar saja, setelah pulang dari perjalanan menyenangkan dengan motor. Keesokan paginya, Ariela mendapati sebagian besar kelinci di padang rumput mati diracun seseorang. Apa yang dikatakan Carlton benar adanya. Ariela mengingat semua perbuatan mereka di atas motor sore itu. Mereka mungkin sudah gila, benar-benar sudah gila. Selain mengingat kegilaan itu, Ariela juga mengingat bagaimana ketika ia melihat kelinci-kelincinya sudah kaku, terkapar di mana-mana keesokan paginya. Lah sangat berduka akan kematian kelinci-kelinci itu. Menangis, hanya itu yang Ariela lakukan selama hampir 2 minggu terakhir. Nyonya, apakah sebaiknya aku meminta agar James menghubungi Tuan? Agar pelakunya segera dicari dan... Tidak perlu, Katie. Ariela mencoba tersenyum. Jangan beritahu Carlton. Itu hanya kelinci, sementara Carlton sibuk mengurus antara hidup dan mati banyak orang. Tapi Nyonya, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit sedih. Bersamaan dengan itu, sebuah mobil memasuki area mansion. Itu jelas bukan mobil Carlton, sebab pria itu baru akan pulang 2 hari lagi. Nyonya, itu Nyonya Claudine. Claudine, kenapa harus sekarang? 12. Ariela sedang tidak baik-baik saja untuk berpura-pura. Nyonya bisa tinggal di sini. Aku yang akan menyambut Nyonya Claudine. Sementara Katie dan Fiona mengurus Claudine. Ariela berganti pakaian menjadi seragam pelayan. Jika Carlton melihat, apakah pria itu akan marah? Kemungkinan karena di sini Ariela hanya berpura-pura Carlton tidak akan marah. Seperti biasa, Ariela dan Claudine bisa disebut akrab ketika bertemu. Ariela merasa bersalah ketika melihat tatapan sendu Claudine saat dia membahas soal hari pernikahannya dengan Carlton. Wanita itu berkata, Carlton berkata bahwa kami akan terus menjadi orang asing. Itu sangat menyakitkan. Claudine bercerita ini dan itu, bahkan, karena Claudine begitu menyukai berbagi banyak hal dengan Ariela. Claudine sampai memanggil Ariela agar tidur di ranjang bersamanya. Pagi ini, hari cukup cerah, meskipun kemarin sempat gerimis. Hari ini bagus untuk berkeliling mansion. Ariela mengikuti sang nyonya menuntun Marco dengan tali, sementara hewan itu sesekali diam karena tak suka harus diminta terus berjalan. Tepat ketika mereka sedang membahas soal petak-petak bunga azalea di sana, mobil Carlton memasuki area mansion. Pria itu keluar. Hati Ariela terasa dipenuhi oleh harapan, kerinduan, kehangatan. Carlton berjalan, menatap lurus. Ariela ingin sekali berlari ke pelukan pria itu, namun ada yang berbeda. Tatapan mata hijau itu padanya terasa sangat asing, terasa sangat dingin dan menjaga jarak. Ariela tersentak ketika Carlton hanya melewatinya. Jantungnya terasa seperti ditusuk oleh paku panas, yang sangat tajam. Begitu panas, menyakitkan, apalagi ketika Carlton justru mendekati Claudine yang saat itu entah bagaimana berlari sambil merentangkan tangan ke pelukan Carlton. Syukurlah kau pulang dengan selamat, sayang. 13. 2 minggu lalu, Susan berada di California. William hanya tinggal sehari sebelum dia menerima undangan untuk mengurus sesuatu terkait kepentingan negara. Teror sedang marak terjadi. Baru-baru ini, terjadi pengeboman di sekitar gedung Capitol, yang membuat banyak orang kehilangan rumah, anggota keluarga dan juga rasa aman. Belum lagi, kasus penyanderaan yang menegangkan. Susan berniat untuk mengabaikan beberapa panggilan, karena hari itu ia akan pergi dengan pesawat jet pribadinya untuk menemui Maria. Sahabat dari Ariela. Nyonya, mobil sudah siap. Tunggu sebentar. Susan mencari-cari sesuatu di laci,
dan menemukan tabung berisi rambut Ariella masih berada di tempatnya. William lupa membawa tabung itu karena terlalu sibuk. Aku akan meminta JJ mengurusnya nanti. Aku harus pergi sekarang. Meninggalkan tabung itu tetap aman di laci yang terkunci. Ia pergi dengan mobil, dalam perjalanan menuju New Orleans.